4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 314. Ayah angkat. Suara keributan terdengar di halaman dalam perguruan Elang Emas. Murid-murid yang sedang beristirahat berhamburan keluar. Mereka bersorak senang seperti sedang menyambut kedatangan seseorang. Para tetua yang merasa penasaran dengan apa yang terjadi di luar pun segera pergi untuk menyusul murid-muridnya. Begitu juga dengan Selirning. Dia berjalan di belakang para tetua untuk melihat apa yang terjadi. Seorang pemuda dengan perawakan tegap berdiri di tengah murid-murid perguruan Elang Emas yang mengerumuni mereka. Di bahunya sebuah pedang disandang dengan rapi. Dia adalah Wu Zitao, murid senior yang menjadi ahli pedang tingkat atas. Di dalam dunia kultivasi keberadaannya cukup disegani. Wu Zitao beberapa kali memenangkan turnamen pedang yang diadakan antar akademi. Setelah lulus dari perguruan ini dia tetap pulang ke Gunung Sujin karena kedua orang tuanya tinggal di sini. Para murid tidak henti-hentinya bertanya tentang pengalamannya selama berkelana di dunia luar. Mereka baru terdiam ketika para tetua memintanya untuk pergi meninggalkan tempat. Para tetua kemudian membawa Wu Zitao pergi ke ruang pertemuan. Selirning terus mengikuti para tetua dan Wu Zitao. Di perguruan ini dia mendapatkan perlakuan istimewa dan dianggap sebagai orang yang dihormati di sana. Tidak ada yang berani melarangnya untuk bergabung bersama para tetua dalam kegiatannya. Wu Zitao melirik ke arah Selirning. Dia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara secara pribadi dengannya. Namun, sebelum itu dia harus memuaskan para tetua yang ingin mendengar cerita tentang perjalanannya. Sosok kebanggaan perguruan Elang Emas itu begitu mengagumkan. Pembawaannya yang tegas tidak menyulitkannya untuk bercerita dengan lugas. Semua orang terbawa dalam kisah yang dia ungkapkan. Setelah berbincang dalam waktu yang cukup lama, Wu Zitao akhirnya meminta diri untuk pulang ke rumahnya. Saat berada di depan Selirning dia berhenti dan memutar tubuhnya menghadap ke arahnya. "Selirning, bolehkah aku mengganggu waktu Anda sebentar?" ucap Wu Zitao dengan sopan. Selirning bangkit dari duduknya lalu berjalan menghampiri Wu Zitao. "Sekarang pun aku tidak merasa keberatan." Tangan Wu Zitao mengayun ke depan dengan telapak tangan terbuka ke atas sebagai isyarat pada Selirning untuk berjalan di depannya. Mereka berdua keluar dari ruang pertemuan dan menyisakan rasa penasaran bagi para tetua. Tidak biasanya Wu Zitao beramah tamah pada Selirning dan tentunya ini menimbulkan spekulasi bagi mereka. Keadaan hening hingga mereka berada di tempat yang sedikit sepi. Keduanya berhenti di sebuah pondok kecil yang berada di tepi tempat pelatihan. Pondok-pondok itu disediakan sebagai tempat peristirahatan bagi para murid yang lelah berlatih. "Maaf, jika aku mengganggu waktu Anda, Selirning. Mungkin hal ini tidak terlalu penting. Tetapi aku merasa jika Anda harus mengetahuinya," jelas Wu Zitao dengan nada serius. "Katakanlah. Apapun itu jangan pernah ragu untuk mengatakannya." Wu Zitao mengambil sebuah tempat di mana dia bisa duduk dengan nyaman. Tubuhnya merasa sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengabarkan berita yang didengarnya kepada Selirning. Saat berada di luar Gunung Sujin, Wu Zitao bertemu dengan beberapa pasukan khusus Kaisar Ning.
Mereka mengatakan jika sedang dalam misi untuk mencari Putri Gu Fangyin yang ternyata belum mati. Semua yang mereka lakukan bukan berdasarkan omong kosong saja. Seorang peramal sakti mengatakan jika klan Gu sebentar lagi akan bangkit. Antara percaya dan tidak percaya, Selirning mendengarkan kabar yang dibawa oleh Wu Zitao. Setelah 10 tahun berlalu, mengapa peramal itu baru bicara? Sebenarnya Pertapahu telah mengabarkan berita ini. Tetapi Selirning tidak mengetahuinya karena Kaisar Ning menyimpan berita ini seorang diri dengan setengah tidak percaya. Selirning masih terdiam. Meskipun berita ini benar, dia belum memiliki rencana untuk mengambil langkah. Sesal yang dia rasakan beberapa hari ini berubah menjadi ketakutan. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh Kaisar Ning dan dirinya, tentu Fangyin akan menaruh kebencian pada mereka. Setelah ini hidupnya tidak akan mudah, terlebih lagi jika Fangyin mengetahui keberadaannya. Bola mata Selirning bergerak-gerak saat dia membayangkan hal yang buruk yang akan menimpanya di masa mendatang. Meskipun dia bukan orang yang lemah, tetapi dia tidak tahu sekuat apa anak tirinya tersebut. 10 tahun bukan waktu yang singkat bagi seseorang untuk menjadi kuat. Aku sudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Aku mohon diri untuk pulang. Wu Zitao memberi hormat pada Selirning. Selirning mengangguk sambil tersenyum. Iner, apakah kamu akan membenci ibumu ini, nak? Selirning begitu percaya diri jika dirinya adalah ibu tiri Fangyin setelah apa yang dilakukannya. Kembali ke Bukit Giok Hitam. Hari di mana formasi pelindung akan dibuka sebentar lagi akan dilaksanakan. Ini adalah hari terakhir mereka menikmati sebagai kaum yang terisolir. Setelah ini mereka akan membaur dengan orang-orang yang tinggal di luar wilayah Bukit Giok Hitam. Fangyin sedang duduk bersama Jian Heng dan Acong di atas bukit berbatu. Teriknya sinar matahari di siang itu tidak membuat mereka ingin beranjak dari sana. Tempat yang tinggi membuat udara bergerak dengan cepat sehingga mereka merasakan kesejukan. Ketiganya bernaung di bawah sebuah pohon yang memiliki daun yang tinggal beberapa dahan saja. Daun-daun gugur yang terbang tertiup angin menyapa ketiganya yang sedang duduk termenung. Entah apa yang mereka pikirkan. Suasana di tempat itu begitu hening. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga Acong merasa bosan dan beranjak dari duduknya. Fangyin dan Jian Heng menatapnya heran. Acong, mau kemana? Tanya Jian Heng. Menyusul Acong berdiri. Tangan Jian Heng mengulur ke depan Fangyin untuk membantunya berdiri. Meskipun dia tidak butuh bantuan, tetapi tetap menerima uluran tangan itu untuk menyenangkan hatinya. Aku ingin pulang. Perutku sangat lapar. Acong telah bertumbuh secara cepat. Kini dia sudah seperti seorang anak yang berusia 10 tahun. Dengan tubuhnya yang sekarang, dia juga memerlukan makanan yang lebih banyak dari porsinya sebelumnya. Aku pikir ada apa? Baiklah, kita pulang. Fangyin membawa Acong dan Jian Heng dengan artefak daun miliknya. Kedatangan ketiganya cukup menghebohkan. Ini pertama kalinya bagi Fangyin menggunakan artefak daun di hadapan banyak orang yang membuat mereka terkagum. Artefak ini merupakan barang yang sangat langka dan mungkin hanya satu-satunya di dunia. Setelah Jian Heng dan Acong turun, Fangyin kembali menyimpan artefak itu dalam ukuran yang sangat kecil. Wow! Itu tadi apa? Nona Yin?
Tanya Wong Li yang kebetulan berada di tempat itu. Fang Yin tersenyum. Dia merasa terhibur dengan wajah Wong Li yang terlihat konyol. Itu adalah artefak daun. Jawab Jian Heng mendahului Fang Yin yang baru saja membuka mulutnya hendak bicara. Setiap kali ada pria yang menarik perhatian Fang Yin, dia menjadi aneh. Tubuhnya bergeser ke depan lalu menghalangi keduanya agar tidak terlalu dekat. Dasar posesif, sungut Fang Yin dalam hati. Sebagai seorang pria, Wong Li tahu dengan apa yang terjadi pada Jian Heng. Perubahan sikapnya itu karena dia menyayangi Fang Yin dengan tulus. Perasaan itulah yang membuatnya takut kehilangan. Wajah Fang Yin menatap jengah ke arah Jian Heng. Namun, dia tidak sepenuhnya merasa kesal. Dirinya hanya tidak habis pikir dengan tingkah kekanak-kanakan kekasihnya itu yang baru muncul akhir-akhir ini. Tidak usah kesal, Nona Yin. Tuan Heng sangat takut kehilanganmu, canda Wong Li. Setelah mengatakan itu dia pergi dengan cepat. Lirikan dari Jian Heng begitu menakutkan. Keduanya terlihat canggung saat orang-orang menatap keduanya. Dasar bocah tengil. Awas saja. Aku pasti akan membalasmu. Gumam Jian Heng dengan suara pelan. Sudah. Lupakan saja. Dia bukan orang yang penting. Fang Yin berjalan mendahului Jian Heng. Acong yang tidak memahami pembicaraan orang dewasa hanya terbengong mendengar obrolan mereka. Dia segera menyusul muda-mudi yang bertindak sebagai orang tua angkatnya itu. Di kediaman Qin Yusang sangat sepi. Para penghuninya melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Siang ini, Fang Yin ingin menikmati sisa waktunya di Bukit Giok Hitam dengan bersantai. Di tengah ruangan yang biasa digunakan untuk tempat pertemuan ada sebuah meja. Fang Yin berjalan menuju ke sana diikuti oleh Jian Heng dan Acong. Di atas meja itu tersedia air minum di dalam bejana perak dan beberapa cangkir yang terbuat dari bahan yang sama. Fang Yin menuang minuman itu untuk mereka bertiga. Kakak cantik, apakah besok kita akan berpisah? Pertanyaan polos Acong membuat hati Fang Yin tersentuh. Tentu saja. Kita tidak akan berpisah terlalu lama. Setelah ini, kita pasti akan bertemu lagi. Kakak tinggal di Gunung Perak. Tempat itu tidak terlalu jauh dari sini. Kepala Acong menunduk. Tangannya meletakkan cangkir minumnya dengan pelan. Hei, laki-laki tidak boleh cengeng. Tadinya aku ingin menjadikanmu putra angkatku tapi setelah melihatmu lemah aku harus memikirkannya lagi. Jian Heng memancing reaksi Acong. Bocah kecil itu segera mengangkat kepalanya. Dengan cepat dia mengelap butiran-butiran air yang menggantung di bulu matanya dengan lengan bajunya. Aku sudah tidak menangis lagi, ayah angkat. Acong memaksakan senyumnya hingga dia terlihat sangat konyol. Fang Yin menahan tawanya. Dia tidak berani menawarkan dirinya menjadi ibu angkat tanpa persetujuan dari Jian Heng. Keadaan akan menjadi kacau jika dia salah paham. Mereka bercerita dan bersendau gurau untuk menghibur Acong. Kebersamaan mereka beberapa waktu membuatnya merasa kehilangan saat perpisahan itu datang. Setelah hari ini, keadaan akan berubah seluruhnya. Di tengah kebersamaan mereka, Guanxing datang bersama Qin Yusang. Mereka segera memberi hormat setelah sampai di hadapan mereka bertiga. Tidak lama kemudian Qin Yuzi juga datang bersama ibunya. Terlihat sayuran dan buah-buahan segar dalam sebuah keranjang yang dibawa oleh Qin Yuzi dan Nyonya Qin.
Ibu dan anak itu baru pulang dari ladang di pinggir desa. Fang Yin menelan ludahnya untuk menahan keinginannya saat melihat buah segar itu. Dia tidak berani untuk meminta pada Nyonya Qin. Acong tanggap akan sikap Fang Yin. Sejak tadi dia terus memperhatikannya. Kakak cantik terlihat seperti saat aku sedang menginginkan sesuatu. Aku tidak ingin membiarkannya menahan diri. Aha, aku ada ide. Acong beranjak dari duduknya. Nyonya Qin, bolehkah aku meminta buah itu? Acong menunjuk buah yang ada di dalam keranjang yang dibawa oleh Nyonya Qin. Nyonya Qin menghentikan langkahnya lalu tersenyum pada Acong. Ambillah. Acong mengambil 2 buah. 1 untuk Fang Yin dan 1 untuk Jian Heng, pikirnya. Dia sendiri tidak menginginkan buah itu dan hanya ingin mengambil untuk mereka berdua. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Nyonya Qin. Acong tersenyum tulus lalu berlari-lari kecil meninggalkannya. Nyonya Qin segera melanjutkan langkahnya menyusul Qin Yuzi yang sudah tidak terlihat. Qin Yusang salut akan keberanian Acong. Dia sangat yakin jika kelak anak itu akan menjadi prajurit terkuat di Bukit Giok Hitam. Darah manusia dan iblis di dalam tubuhnya membuatnya memiliki 2 keunggulan. Tidak menutup kemungkinan dia juga bisa menjadi seorang kultivator yang hebat. Kakak cantik, ini untukmu. Dan ini untuk ayah angkat. Acong memberikan 2 buah di tangannya. Jian Heng dan Fang Yin saling berpandangan. Keduanya tidak menyangka jika Acong mengambil buah itu untuk mereka. Mereka pikir Acong mengambil buah itu untuk dirinya sendiri. Tapi Acong, Fang Yin terlihat ragu-ragu untuk menerima buah itu dari tangan Acong. Ini hadiah dariku, kakak cantik. Aku tidak memiliki sesuatu yang berharga. Mimik wajah Acong terlihat sedih. Fang Yin tidak ingin berkata-kata lagi. Dia meraih tubuh Acong lalu memeluknya dengan erat. Mereka saling berpelukan hingga beberapa saat. Apa yang dilakukan oleh Fang Yin dan Acong menimbulkan rasa kecemburuan Jian Heng. Meskipun Acong masih anak-anak tetapi dia tidak suka Fang Yin memeluknya. Kapan ayah mendapatkan giliran? Tidak mungkin dia menunjukkan kecemburuannya secara langsung di hadapan semua orang. Acong segera beralih memeluknya setelah mendengarnya bicara. Kali ini mereka berpelukan lebih lama. Jian Heng juga beberapa kali menepuk bahu Chong perlahan. Semoga kamu selalu menjadi orang yang peduli, Acong. Meskipun dunia ini kejam, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Tidak semua orang yang kamu temui itu jahat dan licik. Ada kalanya seseorang membutuhkan pertolonganmu. Acong mengangguk saat mendengar nasihat Jian Heng. Keduanya kembali berpelukan. Qin Yusang dan Guan Xing ikut terharu saat melihat momen ini. Seseorang yang baru saja bertemu beberapa waktu terlihat begitu dekat. Kedekatan emosional yang terjalin menumbuhkan perasaan yang kuat di antara mereka. Tanpa ikatan darah sebuah hubungan kekeluargaan bisa terjalin dengan indah. Mereka melewati hari itu dengan saling bercerita. Hal-hal sederhana yang membuat jarak di antara mereka terkikis. Saat-saat seperti ini akan mereka rindukan di kemudian hari. Di pertemuan yang akan datang, pasukan terkuat dari Bukit Giok Hitam akan membantu Fang Yin dalam penyerangan ke Kekaisaran Benua Timur. Acong dan kelima iblis berjanji akan membujuk Raja Iblis untuk membantu juga. Semua orang yang berhubungan baik dengan Fang Yin dan Jian Heng akan dilibatkan dalam agenda ini. Waktu begitu cepat berlalu.
Setelah makan malam, Jian Heng dan Fang Yin duduk termenung di atas atap villa Qin Yusang. Mereka tidak ingin pergi terlalu jauh. Setelah besok, tempat ini tidak akan sedamai ini. Namun, penduduk desa ini juga berhak untuk hidup bebas dan melihat luasnya dunia. Fang Yin berbicara sambil menatap langit cerah berbintang malam itu. Kamu benar. Ada sisi baik dan sisi buruk yang akan terjadi setelah gerbang kebebasan terbuka. Keterpurukan yang telah mereka alami selama ribuan tahun telah berlalu. Kini saatnya mereka untuk melakukan perubahan secara menyeluruh pada semua sektor. Fang Yin menatap Jian Heng dan mengangguk. Wajahnya terlihat murung. Seolah ingin menyembunyikan kesedihannya. Dia kembali memalingkan wajahnya ke langit. Aku merasa iri pada langit. Sejak tadi kamu terus menatapnya. Bahkan kamu lebih suka menunjukkan kesedihanmu padanya daripada padaku, sungut Jian Heng. Lagi-lagi sikap konyol Jian Heng membuat Fang Yin ingin tertawa. Kekasihnya itu begitu pandai membuat suasana hatinya kembali bersinar. Kita turun sekarang. Besok kita harus melakukan hal yang cukup menguras tenaga, ucap Fang Yin kemudian. Keduanya turun dari atap itu dan kembali ke kamar mereka. Acong telah terlelap di kamar Jian Heng sesaat sebelum mereka pergi keluar. Hati Qin Yuzu begitu perih ketika melihat kedekatan keduanya. Namun, sekarang dia lebih bisa menerima kenyataan. Setelah keduanya pergi ke kamar mereka masing-masing, dia keluar dari persembunyiannya lalu pergi ke kamarnya. Bersambung. Bab 315. Hari Kebebasan. Pagi hari di Bukit Giok Hitam. Penduduk desa telah berkumpul di halaman villa Qin Yusang. Setelah mereka menyelesaikan aktivitas pentingnya, mereka segera bersiap untuk menunggu pembukaan formasi pelindung. Dari raut wajahnya terlihat jelas jika saat ini mereka merasa tidak sabar untuk menantikan kehadiran Fang Yin. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana proses pembukaan gerbang dimensi itu berlangsung. Anak-anak kecil berlarian bersama teman-temannya membuat suasana pagi itu menjadi lebih hidup. Para penduduk terus berdatangan hingga memenuhi halaman villa Qin Yusang. Hanya sebagian kecil saja yang masih tinggal di villa untuk menyelesaikan tugas mereka. Langit yang cerah di pagi itu membuat matahari pagi terasa terik. Udara menjadi hangat ketika cahayanya menyentuh bumi. Bukit Giok Hitam yang indah terasa begitu damai dengan canda tawa dan gurauan para penduduknya. Kedatangan Fang Yin mampu mengembalikan senyuman penduduk Bukit Giok Hitam yang telah menghilang selama ribuan tahun. Ayah angkat, kakak cantik. Para penduduk sudah berkumpul di halaman depan. Seru Acong sambil berlari-lari kecil menghampiri Jian Heng dan Fang Yin. Jian Heng mengangguk dan Fang Yin terlihat santai. Bukannya beranjak dari duduknya, Fang Yin malah menuang kembali minuman ke dalam cangkirnya. Dengan gerakan yang pelan dia mengambil cangkir dan meminum isinya. Apa yang dilakukannya tidak luput dari pengamatan orang-orang di sekelilingnya. Guan Xing dan Qin Yusang sampai terbengong saat melihatnya. Jian Heng melihat Guan Xing, Qin Yusang dan Fang Yin secara bergantian. Melihat tingkah konyol ketiganya, dia merasa tidak habis pikir. Telapak tangannya memukul keningnya pelan lalu bergerak turun mengusap wajahnya. Ayah angkat, jangan merasa sedih. Semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kakak cantik sedang gugup. Biasanya orang yang gugup akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Acong berbicara seperti orang dewasa saja.
Tak ayal hal itu membuat Fang Yin terkejut. Hampir saja dia menyemburkan minuman yang ada di dalam mulutnya. "Acong!" pekik Fang Yin dengan wajah kesalnya. Acong meringis. Tangannya bergerak refleks memeluk lengan Jian Heng untuk meminta perlindungan darinya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, kakak cantik," ucapnya kemudian. Jian Heng menggelengkan kepalanya lalu berkata, Sudah, kalian membuatku pusing saja." Fang Yin mendengus kesal. Dia menatap semua orang yang duduk di hadapannya satu persatu. Meskipun tidak begitu penting, dia berpikir untuk meluruskan semuanya agar tidak salah paham dengan sikapnya. "Aku sebenarnya tidak sedang bersantai. Aku sedang membuka ingatanku tentang cara membuka formasi pelindung. Aku sedang memikirkan bagaimana cara untuk melakukannya tanpa menimbulkan hal yang menarik perhatian orang-orang di luar Bukit Giok Hitam," jelas Fang Yin. Mereka masih menatapnya tidak mengerti. Keempat pria itu belum bisa melihat gambaran dari peristiwa yang dimaksud Fang Yin. Sesuatu hal yang mungkin menarik perhatian orang di luar wilayah ini tentu sangat erat kaitannya dengan gejala alam yang besar. Melihat wajah kebingungan mereka, Fang Yin kembali menjelaskan tentang efek dari mantra pembuka formasi. Meskipun tidak membawa pengaruh buruk bagi penduduk desa ini, kemungkinan besar efeknya akan menjadi ancaman bagi orang yang berada di luar wilayah. Efek paling ringan yang bisa terjadi adalah badai tornado yang bisa meluluh lantakkan alam di sekitarnya. Untuk itu, Fang Yin berpikir keras untuk meredam efek itu atau paling tidak menekannya hingga gejala alam yang paling ringan. Jian Heng ikut memikirkan solusi dalam masalah ini. Sifat kemanusiaannya yang tinggi membuatnya begitu peduli. Selain manusia tentunya banyak juga hewan-hewan dan lingkungan alam yang rusak karenanya. "Kak Heng, aku ada ide," seru Fang Yin yang membuat semua orang menoleh kepadanya. Tidak ingin membuat mereka semua merasa penasaran, Fang Yin segera menyampaikan apa yang terlintas di dalam pikirannya. Dia memerlukan bantuan Jian Heng, Guan Xing dan Qin Yusang untuk membuat sebuah formasi perlindungan tak terlihat. Sebenarnya untuk melakukan formasi ini dibutuhkan 4 pilar kekuatan dan Fang Yin sebagai pilar inti yang berada di tengah. Namun, Fang Yin tidak tahu siapa satu orang lagi yang memiliki tingkat kultivasi minimal ranah surgawi. Qin Yusang langsung memberikan usul. Dia tahu orang yang bisa menjadi pilar keempat. Saat ini Tetua Jung telah mencapai ranah surgawi bintang atas dan memiliki pengalaman yang cukup dalam pembuatan formasi. Fang Yin dan yang lainnya setuju. Mereka meminta Acong untuk memanggil Tetua Jung untuk datang ke sana. Sebelum keluar dari ruangan itu, mereka harus benar-benar mengerti strategi yang akan disusun oleh Fang Yin. Formasi yang akan mereka lakukan berbeda dengan formasi biasa yang hanya berjalan searah. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah formasi 2 arah di mana harus melepaskan dan menahan energi secara bersamaan. Ketika Fang Yin melepaskan Qi untuk membuka formasi pelindung, maka keempat orang lainnya harus menahan efek energi yang dilepaskan dari pembukaan gerbang dimensi. Keduanya harus saling bekerja sama dan menggunakan energi besar mereka dalam proses ini. Secara tidak langsung formasi kecil 4 pilar harus bisa menahan pelepasan dari efek samping energi Fang Yin. Sebelum mereka keluar dari ruangan itu, Fang Yin menjelaskan teori tentang formasi 4 pilar. Dia juga yang mengatur posisi mereka serta energi yang harus dikeluarkan.
Mereka semua mendengarkan semua arahan dari Fang Yin dengan seksama. Tahap demi tahap dengan mudah mereka pahami karena Fang Yin memberikan gambaran yang mudah. Si kecil Acong merekam semua ucapan Fang Yin dalam ingatannya. Kecerdasannya yang tinggi mampu menyerap pengetahuan tentang strategi ini meskipun dia belum bisa mempraktekannya. Segala sesuatu yang menarik perhatiannya melambungkan rasa ingin tahunya. Penduduk Bukit Giok Hitam terdengar sangat gaduh. Rasa penasaran membuat mereka memaksa Wong Li untuk memeriksa keadaan di dalam villa Qin Yusang. Mereka ingin memastikan keadaan Fang Yin dan yang lainnya. Apakah akan melakukan pembukaan formasi pelindung hari ini atau di lain waktu? Wong Li datang memberi hormat. Seru Wong Li mengabarkan kedatangannya. Semua orang terlihat sangat fokus sehingga tidak melihat kedatangannya. Setelah dia memberi salam penghormatan, mereka semua segera memintanya masuk. Wong Li terlihat bingung saat melihat wajah-wajah para petinggi yang terlihat tegang. Hatinya merasa harap-harap cemas menantikan kabar dari mereka. Tunggu sebentar, Wong Li. Katakan pada penduduk desa jika kami akan segera keluar. Saat ini ada sesuatu hal yang harus kami selesaikan. Qin Yusang tidak ingin Wong Li merasa bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun Qin Yusang tidak menjelaskan semuanya secara terperinci, tetapi perintah darinya cukup membuat Wong Li merasa lega. Baik, tetua. Wong Li pamit undur diri. Wong Li memberi hormat lalu berbalik meninggalkan ruangan itu. Angguk Qin Yusang. Mereka berlima kembali berdiskusi. Mereka berusaha untuk menyelesaikannya dengan cepat. Sudah terlalu lama penduduk di desa menunggu mereka di luar villa. Penduduk Bukit Giok Hitam bersorak-sorai ketika melihat kedatangan mereka. Acong bergabung bersama keluarganya karena tidak ingin mengganggu Fang Yin dan yang lainnya. Fang Yin berjalan di depan beriringan dengan Qin Yusang. Di belakang mereka Jian Heng, Guan Xing dan Tetua Jung mengikuti keduanya pergi menuju tempat yang telah disepakati. Hanya Fang Yin yang tahu di mana pusat formasi itu berada. Segala ingatan yang ditinggalkan oleh pemimpin Bukit Giok Hitam pertama, Qin Sao Sao, hanya dimiliki oleh Fang Yin. Penduduk Bukit Giok Hitam mengikuti mereka berlima membentuk sebuah iring-iringan panjang. Mereka tidak tahu kemana pemimpin mereka akan pergi. Rasa ingin tahu membuat mereka mengabaikan rasa lelah dan terus melangkah. Fang Yin berhenti di sebuah padang rumput yang luas. Masyarakat di sana biasa menggunakan tempat itu untuk menggembalakan ternak pada waktu sebelum musim gugur. Ada sebuah tempat yang tidak ditumbuhi oleh rumput. Tempat itu mirip seperti pelataran sebuah batu yang datar. Lebarnya kira-kira 10 depa. Tempatnya berada di sini. Mari kita membuat formasi seperti yang telah kita sepakati. Fang Yin mulai mengatur posisi. Kami siap, Nona Yin, jawab Qin Yusang mewakili yang lainnya. Mereka menduduki 4 penjuru mata angin dengan Fang Yin berdiri di tengah. Keberhasilan dalam formasi ini ditentukan oleh kekompakan mereka dan kestabilan energi yang dipancarkan oleh keempatnya. Bisa dikatakan Fang Yin berdiri sendiri karena memiliki tugas yang berbeda. Mari segera kita mulai. Ingat, posisi dan porsi kalian masing-masing. Jangan melakukan hal-hal yang berada di luar kesepakatan kita karena akan mempengaruhi hasil. Sebuah formasi akan timpang jika keempat pilar pendukungnya tidak seimbang. Jelas Fang Yin. Kami mengerti, Nona Yin. Setelah mengatakan itu,
Fang Yin mulai berkonsentrasi. Kedua tangannya direntangkan ke samping dengan posisi telapak tangan lebih rendah dari bahunya. Aura energi yang kuat berwarna kuning keemasan membuat tubuhnya bersinar sangat terang. Udara di sekelilingnya bergerak dan menerbangkan benda-benda ringan yang ada di sekitar mereka. Seiring dengan pertambahan energi yang dikeluarkan oleh kelima pembentuk formasi, gejala alam yang ditimbulkannya pun semakin besar. Penduduk Bukit Giok Hitam bergerak mundur. Mereka sulit untuk melawan gelombang energi yang menekan tubuh mereka. Fang Yin menarik tubuhnya dan tubuh keempat orang lainnya ke udara. Apa yang dilakukannya ini sedikit merubah rencana karena semula mereka berpikir untuk melakukannya di darat. Namun, ini bukan sebuah hal yang besar. Wah, kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas dari sini. Kupikir mereka akan melakukannya di darat sehingga kita bisa melihat prosesnya dengan jelas, ucap salah satu penduduk. Iya, benar. Tetapi kurasa semua ini dilakukan oleh Nona Yin agar kita terlindungi, ucap yang lainnya. Benar. Tekanan energinya sangat besar. Kita bisa celaka jika Nona Yin tidak menjauh dari kita. Para penduduk Bukit Giok Hitam terus saja terlibat perdebatan-perdebatan kecil yang membuat mereka semua semakin dekat. Pemandangan di langit yang cerah dan menyilaukan membuat mereka sulit untuk melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yin dan yang lainnya dengan jelas. Mereka hanya melihat cahaya warna-warni dari tubuh kelima orang itu. Fang Yin menggerakkan tangannya perlahan ke atas dan melakukan beberapa gerakan yang hanya dia mengerti. Setiap gerakan mengeluarkan sebuah simbol mantra yang bergerak ke langit. Semakin cepat gerakan tangan Fang Yin maka semakin banyak pula simbol-simbol mantra yang dihasilkannya. Energi yang dikeluarkan oleh formasi 4 pilar mengantarkan simbol-simbol mantra itu ke atas hingga menyentuh dimensi pelindung. Setelah melakukan penerobosan, energi formasi 4 pilar bertugas meredam efek buruk yang ditimbulkan setelah menerobos dinding tak terlihat yang begitu kokoh menyelimuti Bukit Giok Hitam. Semakin banyak tantangannya, maka semakin banyak keunggulan yang akan kita peroleh. Keempat pilar formasi itu berusaha keras untuk membuat efek dari gerbang yang mulai meluas. Tangan Fang Yin terus bergerak dengan lincahnya. Semakin lama gerakannya semakin cepat dan menghasilkan simbol mantra yang berpencar ke segala penjuru dan terus melemahkan formasi pelindung. Merasa apa yang dilakukannya membutuhkan waktu yang cukup lama, Fang Yin melakukan jurusnya dengan ki yang dialirkan secara penuh ke alat gerak di tubuhnya. Sebuah ledakan yang cukup besar terdengar di langit. Suara itu terus bertambah keras seiring dengan besaran energi yang semakin kuat. Dengan ritme cepat, Fang Yin berhasil menyingkat waktu. Keseimbangan formasi 4 pilar membuat mulai sedikit goyah. Tidak ingin hal yang buruk terjadi pada keempat pendukungnya, Fang Yin membagi energinya untuk membantu mereka. Secara otomatis Fang Yin melakukan 2 jalur formasi dengan energinya. Semua ini di luar perkiraannya. Fang Yin tidak menyangka jika tenaga dari keempat pilar tidak bisa mengimbangi tenaga yang dikeluarkan olehnya. Formasi pelindung yang telah terbuka terus melebar saat simbol-simbol mantra bergerak dengan sangat cepat. Di luar wilayah Bukit Giok Hitam terjadi badai yang cukup besar. Pusaran angin muncul di berbagai tempat. Ada yang semakin membesar. Ada pula yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Suara ledakan dari formasi pelindung yang terbuka juga menghasilkan getaran yang menyerupai gempa besar.
Penduduk di wilayah daratan utara berlari ketakutan dan bersembunyi di tempat yang aman. Fang Yin telah menyelesaikan tugasnya. Namun, dia tidak tinggal diam ketika melihat formasi 4 pilar timpang. Sebenarnya tenaganya telah banyak terkuras, tetapi rasa pedulinya pada orang-orang di luar memaksanya untuk berkorban. Ketakutan penduduk di sekitaran daratan utara terhenti ketika keadaan sudah kembali normal. Udara berhembus dengan semestinya, begitu juga dengan getaran gempa yang tidak lagi terasa. Uhuk, uhuk. Fang Yin terbatuk-batuk setelah mereka selesai melakukan penghapusan dinding pelindung tak terlihat. Iner. Pekik Jianheng yang langsung menangkap tubuh Fang Yin yang hampir jatuh tersungkur. Ketiga orang yang lainnya pun segera mendekat dan turun bersama-sama. "Aku baik-baik saja," ucap Fang Yin sambil tersenyum. Dia tidak ingin membuat Jianheng khawatir. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada masalah dengan formasi kami?" tanya Jianheng. Fang Yin menggeleng lemah. "Tidak ada masalah. Sekarang wilayah ini telah terbuka dan terhubung langsung dengan dunia luar," ucap Fang Yin dengan suara yang lemah. "Aku melihatmu begitu pucat, Yiner. Kamu pasti telah kehilangan banyak tenaga." Jianheng ingin memberikan energinya untuk Fang Yin, tetapi dia sendiri juga sangat lemah. Sesampainya di darat, Fang Yin mengeluarkan 5 butir pil pemulih dan membaginya untuknya dan yang lainnya. Mereka memakannya bersama-sama. Semua di luar perkiraanku. Formasi pelindungnya begitu kuat. Hampir saja kita gagal. Tapi kurasa tidak. Kita bisa meredam efek buruk itu dan menekannya hingga menjadi paling kecil, jelas Fang Yin. Qin Yusang dan yang lainnya merasa sangat berterima kasih. Dia memimpin penduduk Bukit Giok Hitam untuk memberi hormat. Keadaan kembali riuh. Mereka bersorak menyambut kebebasan. Setelah ini mereka akan bisa melihat luasnya dunia serta kehidupan luar yang syarat akan misteri. Bersambung. Bab 316. Perpisahan. Jianheng memapah Fang Yin ke sebuah tempat yang rindang. Mereka duduk di atas sebuah batu. Qin Yusang, Guanxing dan Tetua Jung sibuk melayani penduduk Bukit Giok Hitam yang mengajukan beberapa pertanyaan. Namun, itu tidak berlangsung lama saat keduanya meminta diri untuk beristirahat. Kelima pilar pembuka formasi telah kehilangan banyak tenaga. Mereka butuh untuk memulihkan sebelum pulang ke desa. Fang Yin mengeluarkan giok hitam dari dalam cincin penyimpanannya. Dia ingin membagi energi di dalamnya pada Jianheng dan yang lainnya. Kekuatan tak terbatas yang dimiliki oleh giok itu tidak akan berkurang meskipun seluruh penduduk Bukit Giok Hitam menyerapnya hari itu. Mereka berlima mengambil posisi duduk sempurna untuk berkultivasi. Para penduduk desa yang menginginkan kekuatan pun mengikutinya untuk berkultivasi. Sebagian besar penduduk desa kembali ke vilanya dan hanya segelintir orang saja yang tersisa di sana. Acong mendekati Jianheng dan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah angkatnya itu. Mereka terlihat sangat fokus setelah suasana hening. Tubuh mereka diselimuti oleh aura energi yang besar. Gelombang misterius menekan ke segala arah hingga membuat tubuh mereka tampak bercahaya. Wajah mereka terlihat sangat tenang dan larut dalam alam bawah sadar mereka masing-masing. Keadaan itu tidak berlangsung lama. Saat energi itu terus bertambah, mereka mulai merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya.
Penerobosan yang terjadi memaksa mereka untuk memurnikan energi itu dan menyimpannya ke dalam dantian. Aura berwarna merah menyelimuti tubuh Acong. Tubuhnya mengalami perubahan. Di usianya yang belum genap 3 tahun, dia telah mencapai ranah bumi bintang atas. Tidak menutup kemungkinan kemampuan lainnya bisa melebihi tingkatan yang dimilikinya saat ini. Sebagian orang sudah menyelesaikan kultivasinya. Mereka telah mencapai batas maksimum energi yang bisa mereka serap. Kapasitas dantian setiap orang berbeda sehingga mereka tidak berbarengan untuk menyelesaikannya. Ada sekitar 20 orang yang tinggal di sana. Dan hanya tinggal Fang Yin dan keempat orang yang sebelumnya membuat formasi saja yang belum menyelesaikan kultivasinya. Setelah menunggu beberapa lama, Tetua Jung selesai lebih awal. Lalu Qin Yusang menyusul. Sesaat kemudian Guan Xing dan Jian Heng juga telah selesai dan yang terakhir adalah Fang Yin. "Apakah aku membuat kalian menunggu?" tanya Fang Yin setelah tersadar dan menatap orang-orang yang berada di sekelilingnya. "Tidak juga. Kami baru saja menyelesaikannya," jawab Jian Heng mewakili yang lainnya. Setelah memastikan tidak ada lagi yang berkultivasi, Fang Yin menyimpan kembali giok hitam miliknya. Wajahnya tidak lagi pucat dan tubuhnya juga terlihat lebih segar. Tanpa terasa mereka melewatkan waktu cukup lama. Matahari telah condong ke barat dan sebentar lagi akan pulang ke peraduannya. Rombongan kecil itu berjalan menuruni bukit untuk kembali ke desa. Suasana yang meriah menyambut kedatangan mereka. Jalanan menuju ke Villa Qin Yusang dihias dengan lampion indah dan ornamen warna-warni. Suasana redup di senja itu kini menjadi terang benderang. Tempat ini begitu indah. Sebenarnya sejak kedatanganku pun sudah indah. Hanya saja keindahan itu sedang tertutup oleh kegelapan, ujar Fang Yin sambil menatap ke sekeliling dengan tatapan penuh kekaguman. Semua orang yang berada di sekelilingnya mengangguk setuju dengan ucapannya. Acong menggamit lengan Jian Heng dan menariknya ke sana kemari untuk menunjukkan sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia terlihat begitu gembira. Baru setelah menemukan teman sebaya dengan postur tubuhnya yang sekarang, Acong baru melepaskan Jian Heng. Nyonya Qin datang bersama Qin Yuzu dan para gadis. Mereka menaburkan bunga sebagai penyambutan. Hari ini benar-benar menjadi hari yang istimewa untuk mereka semua. Nona Yin, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami. Kami akan memperingatinya setiap tahunnya dengan mengadakan festival dan perayaan. Qin Yusang menyampaikan keinginannya pada Fang Yin. Kelihatannya itu ide yang bagus. Dengan perayaan semacam ini, tidak menutup kemungkinan para pendatang akan tertarik untuk datang dan menyumbangkan pendapatan bagi penduduk desa ini. Fang Yin mendukung usulan Qin Yusang. Pemimpin masyarakat Bukit Giok Hitam itu terlihat senang. Mulai besok mereka akan berbenah untuk menghadapi kehidupan baru mereka. Akan lebih menarik lagi jika ditambahkan nilai seni dan menyajikan makanan khas penduduk desa ini, imbu Jian Heng. Mereka berlima terus berdiskusi hingga mereka tiba di kediaman Qin Yusang. Obrolan seru mereka membuat perjalanan begitu singkat meskipun mereka hanya melangkah dengan sangat pelan. Penduduk desa bersendau gurau dan menikmati kebersamaan mereka. Mereka memasak bersama dan menyajikannya di halaman Villa Qin Yusang. Di sana mereka bertukar masakan dan mengambil makanan yang mereka sukai. Para gadis menunggu meja-meja dan membantu para penduduk yang ingin mengambil makanannya.
Makanan untuk Qin Yusang dan rombongannya disediakan pada sebuah meja yang terpisah. Masyarakat mengistimewakan mereka berlima dan menyajikannya secara khusus. Qin Yuzu dan Xin Nian berdiri paling depan untuk menyambut rombongan Qin Yusang. Sikap ramah mereka membuat Fang Yin merasa jengah. Lagi-lagi hanya Jian Heng yang mereka perhatikan. Fang Yin mengambil makanannya sendiri lalu pergi menjauh. Dia berjalan mendekati sekumpulan wanita yang juga sedang makan di halaman. Tanpa ragu-ragu Fang Yin duduk dan bergabung bersama mereka. Kami merasa sangat terhormat Nona Yin bersedia berkumpul bersama kami, ucap salah satu di antara mereka dengan wajah yang gembira. Fang Yin tersenyum. Hatinya yang sedikit kesal membuatnya tidak bisa beramah tamah. Dalam hal ini, dia bukan orang yang pandai menyembunyikan perasaannya dan menunjukkan hal yang berbeda. Para wanita itu merasa senang meskipun Fang Yin tidak banyak berbasa-basi. Senyumnya saja sudah menjadi hal yang paling mengagumkan bagi mereka. Di kejauhan, Jian Heng menatapnya dengan perasaan yang gamang. Apakah Yiner sedang marah padaku? Memangnya apa kesalahan yang aku perbuat? Jian Heng bertanya-tanya dalam hati sambil terus menatap Fang Yin. Acong yang baru saja tiba, diam-diam mengamati kedua orang tua angkatnya. Perasaannya mengatakan jika ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di antara mereka berdua. Tidak biasanya mereka duduk berjauhan dan saling acuh satu sama lain. Kening Acong berkerut. Dia tampak berpikir bagaimana cara untuk menyatukan keduanya. Tanpa pikir panjang, dia segera datang dan menghampiri Jian Heng yang sedang makan. Ayah angkat. Di mana kakak cantik? Tanya Acong pura-pura tidak tahu. Di belakang Jian Heng berdiri beberapa orang gadis. Muncul kecurigaan di hati Acong bahwa merekalah yang menyebabkan Fang Yin enggan berada di sana. Yiner sedang berada di sana. Lihatlah. Jian Heng menunjuk ke arah di mana Fang Yin berada. Sayang sekali padahal aku sangat ingin disuapi olehnya malam ini, ucap Acong pura-pura bersedih. Pegang ini. Aku akan memanggilnya. Jian Heng meminta Acong untuk membawakan makanannya lalu bergegas pergi menghampiri Fang Yin. Selain demi anak angkatnya, Jian Heng juga merasa memiliki alasan untuk mendekati Fang Yin. Setelah kepergian Jian Heng, Acong segera beraksi. Sebelum Jian Heng kembali dia harus sudah berhasil untuk mengusir gadis-gadis itu. Waktunya tidak banyak karena Fang Yin hanya berada dalam jarak kurang dari 100 langkah dari tempatnya. Aku tidak perlu kata-kata untuk mengusir mereka. Bukankah aku adalah seorang iblis? Acong tersenyum miring. Para gadis itu masih betah berdiri di belakangnya. Acong memejamkan matanya sejenak untuk berkonsentrasi. Dia mengumpulkan aura iblis dari dalam tubuhnya dan membuatnya keluar untuk menakut-nakuti para gadis itu. Di kejauhan terlihat Jian Heng sudah selesai berbicara pada Fang Yin dan bersiap untuk datang padanya. Acong segera bergerak. Dia memutar tubuhnya menghadap ke arah para gadis dan menatap tajam ke arah mereka. Matanya yang berwarna merah menyala dengan aura api dalam tatapannya membuat para gadis itu bergidik. Walaupun Acong tidak mungkin berbuat jahat kepada mereka, tetapi mereka merasa takut dengan aura menakutkan itu. Para gadis itu perlahan mundur lalu menjauh dari sana. Mereka pergi ke tempat yang aman dan mengabaikan tatapan heran Qin Yusang dan yang lainnya. Ketika para pria menatap Acong, dia sudah menarik aura menakutkan itu dari matanya dan bersikap biasa.
Anak manja, ada apa kamu mencariku? Memangnya tanganmu kenapa sampai makan saja minta aku yang suapin? Omel Fang Yin. Kakak cantik, kamu galak sekali. Apakah tadi kakak habis makan buaya? Acong berbicara dengan polosnya. Fang Yin tertawa meskipun candaan Acong tidak lucu. Tidak ingin berdebat lagi, dia pun segera mengambilkan makanan untuk Acong. Dengan hal kecil ini dia berharap bisa menyenangkan hati Acong. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Jian Heng dan Fang Yin bergantian menyuapi Acong dan untuk mereka sendiri. Malam ini akan menjadi malam terakhir untuk kebersamaan mereka. Setelah ini, apa yang mereka lewatkan malam ini hanya akan menjadi kenangan. Fang Yin, Jian Heng dan Guan Xing melewatkan kebersamaan bersama para penduduk Bukit Giok Hitam hingga melewati tengah malam. Banyak sekali penduduk desa yang sedang mabuk tergeletak tidur di halaman Villa Qin Yusang. Untuk menghormati mereka, Fang Yin dan Jian Heng juga meminum sedikit arak. Namun, keduanya tidak mabuk karena mampu menetralisir efek dari zat-zat yang terkandung di dalamnya. Jian Heng menggendong Acong yang tertidur di pangkuannya. Sementara Fang Yin mengikutinya di belakang. Acong sebenarnya dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya bisa merasakan ketika Jian Heng mengangkatnya. Bahkan dia memicingkan matanya untuk mengintip ketika Jian Heng baru mulai mengangkatnya. Ketiganya sampai di depan kamar. Jian Heng menghentikan langkahnya dan memandangi wajah Fang Yin. Senyumnya merekah di tengah suasana malam yang temaram. "Iner, aku berharap kamu mabuk dan menciumku seperti waktu itu," bisik Jian Heng. Fang Yin memelototkan matanya dan melayangkan tinjunya ke arah bahu Jian Heng. Namun, dia tidak mengenakannya melainkan hanya menyentuh udara kosong. "Sepertinya kamu yang sedang mabuk sekarang," balas Fang Yin. "Tentu saja. Aku sedang dimabuk cinta." Jian Heng tersenyum geli melihat wajah Fang Yin yang merajuk. Dengan cepat Jian Heng membawa Acong masuk ke kamarnya sebelum Fang Yin benar-benar mengamuk. Aura alam di tempat itu terasa berbeda setelah tidak ada pembatas antara wilayah Bukit Giok Hitam dan dunia luar. Esensi energi yang melingkupinya menjadi lebih kompleks dan mengandung banyak unsur yang baru. Mengenai udara dan situasi alam belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Keadaannya akan mengalami perubahan setelah para penduduknya membaur dan banyak pendatang yang memicu perubahan itu. Untuk beberapa saat Fang Yin tertegun di dalam kamarnya. Kedua tangannya dijadikan alas untuk bantal tidurnya. Pandangan matanya menatap ke arah langit-langit kamar sambil memikirkan apa yang akan dilakukannya esok. "Aku tidak tahu akan memulai perjalananku dari mana. Mungkin aku bisa membicarakannya bersama ibu dan keluargaku. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan setelah ini adalah membawa suku Gletser yang tinggal di daratan utara untuk kembali ke Gunung Perak." Setelah merasa tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, Fang Yin pun terlelap. Malam yang tinggal sepenggal saja berlalu dengan begitu cepat. Waktu perpisahan dengan penduduk Bukit Giok Hitam pun semakin dekat. Setelah menyampaikan ucapan perpisahan, Fang Yin, Jian Heng dan Guan Xing pun bersiap untuk pergi meninggalkan desa. Qin Yusang dan pasukan khusus mengantar mereka hingga ke perbatasan wilayah. Dimensi keputusasaan telah menghilang menyisakan penjara-penjara dan tulang belulang manusia yang mati akibat melanggar peraturan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terhisap ke dalam dimensi itu dan menolak untuk bergabung menjadi ras manusia hijau.
Sebagian jasad mereka menghilang bagi yang diambil sebagai tumbal oleh Qin Gongni. Selain itu, mereka mati dalam keputusasaan di dalam dimensi ini. Sebelumnya dimensi itu adalah ruang gelap tak bertepi yang membuat makhluk di dalamnya kehilangan harapan untuk hidup lagi. Kini semua menjadi terang dan menampakkan segala yang ada di sana. Qin Yusang dan seluruh pasukannya merasa ngeri melihat semuanya. Saat ini mereka telah memiliki perasaan sebagai manusia. Pengaruh buruk dari racun sihir di masa lalu membuat mereka memiliki sifat iblis yang tidak berbelas kasihan. Apa yang sudah kami lakukan di masa lalu? Hanya karena mereka memakai pakaian berwarna hijau saja, kami menyiksa mereka hingga seperti ini. Entah sudah berapa orang yang mati konyol karena peraturan aneh itu. Qin Yusang berjongkok dan mengamati tulang-tulang yang terikat pada pancang-pancang besi. Fang Yin berjalan mendekati Qin Yusang. Penyesalan pria itu akan membuatnya menjadi lemah. Di dalam dunia kultivasi yang kejam dia harus memiliki sifat yang keras untuk bertahan. Kamu tidak harus menjadi lemah karena pernah membunuh seseorang tanpa ampun. Segala yang kita buat sudah menjadi jalan terbaik pada masanya. Sekarang kamu hanya butuh memilah dan memilih sejumlah nyawa yang pantas kamu habisi dalam pikiran yang sadar. Fang Yin menepuk bahu Qin Yusang. Semua orang yang berada di sana setuju dengan ucapan Fang Yin. Sesuatu yang lebih buruk dari ini pun banyak terjadi dan setiap akibat buruk juga memiliki sebab. Mereka kini akan mengutamakan kebaikan tanpa melupakan keadilan untuk sebuah keputusan. Nyawa setiap manusia memiliki harga dan setiap perbuatan akan menentukan nasibnya. Obrolan singkat mereka kembali membuka mata mereka untuk melihat jauh luasnya pengetahuan. Tidak salah jika kitab kuno menyebutkan jika Fang Yin adalah orang yang ditakdirkan untuk membawa perubahan. Iner, ambil ini. Jian Heng memberikan selembar kain berwarna hitam. Tanpa mengatakan banyak hal, Fang Yin sangat mengerti apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Dia pun segera memasang kain itu untuk menutupi sebagian wajahnya. Jian Heng tersenyum. Jika waktunya tiba, dia tidak akan pernah lagi meminta Fang Yin untuk menutupi wajahnya lagi. Para penduduk Bukit Giok Hitam merasa bersyukur karena mereka bisa melihat wajah Fang Yin selama dia tinggal di sana. Tidak ada yang menyukai perpisahan. Meskipun perpisahan bukan akhir dari segalanya. Segala bentuk kesedihan tidak akan merubah keadaan. Fang Yin, Jian Heng dan Guanxing berjalan meninggalkan perbatasan. Mereka melambaikan tangannya lalu menghilang di balik sebuah bukit. Bukit itu merupakan tempat di mana mereka berhenti sebelum terhisap ke dalam ruang dimensi. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 315. Hari Kebebasan. Episode berikutnya. Bab 317. Kembali ke Gunung Perak.